Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories. Yuk baca cerbung karya Irma Nurhidayati yang berjudul Kawin Kontrak CEO. Jangan lupa bantu aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara share, komen, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Terima kasih. Apakah boleh Bunda masuk, sayang? Kaki Bunda seperti kram karena kelamaan berdiri, ucap Bunda seraya memijit bagian lututnya. Aku mengangguk singkat. Boleh Bunda. Hati ini menjadi was-was. Bagaimana jadinya bila Bunda dan Papa bertemu dengan Sylvie? Dan bagaimana pula keadaannya bila mereka mengetahui perihal pernikahan yang dilakukan Mas Arka dan Mbak Sylvie secara diam-diam? Maira, mengapa kamu terus berdiri di sana? Bunda perhatikan kamu banyak melamun. Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Aku menggeleng singkat. Tidak ada Bunda, aku baik-baik saja. Aku mendekat pada Bunda. Wanita itu terus berjalan menelusuri semua ruangan. Beruntung tadi pagi aku sudah membersihkan seluruh ruangan di rumah ini. Kalau tidak, mungkin sudah kena semprot Bunda. Memoriku kembali teringat pada Sylvie dan Mas Arka. Entah di mana mereka bersembunyi. Kuharap Mas Arka bisa menyembunyikan Sylvie di tempat yang aman, sehingga Bunda dan Papa tidak akan melihatnya. Di mana Arka? Apakah sepagi ini dia sudah berangkat ke kantor? Belum Bunda, mungkin masih di kamar. Jawabku seraya melempar senyum. Baiklah, Bunda akan mengeceknya ke kamar. Ujarnya seraya langsung mengayunkan kakinya untuk menaiki tangga. Aku langsung berlari menyusul Bunda. Ketakutan dalam diri membuncah begitu hebat. Entah apa yang akan terjadi bila Bunda menemukan mereka berdua di dalam kamar. Sayang, kakimu masih terluka. Jangan dulu menaiki tangga. Ayo pulang, ada teman relasi Papa yang sedang menunggu di rumah. Teriak Papa mertua pada Bunda. Aku tersenyum lega. Setidaknya pagi ini Papa sudah menyelamatkanku dari kemurkaan Mas Arka. Lelaki itu sudah pasti akan habis-habisan memarahiku kalau sampai kepergok oleh bundanya sendiri. Baiklah, sampaikan salam kami untuk suamimu. Kami pulang dulu, ujar Papa mertua seraya berjalan di belakang Bunda. Mereka mertua yang sangat baik. Tidak mungkin aku terus-menerus membohongi mereka. Aku harus bicara dengan Mas Arka dan akan menyuruhnya untuk berkata jujur pada kedua orang tuanya. Bagaimana kalau Mas Arka tidak setuju? Aku langsung mengembuskan napas kasar. Biasanya lelaki itu tak pernah setuju dengan pendapat yang seringkali kuutarakan. Kutatap kepergian Papa dan Bunda dari kejauhan hingga mobil mereka menghilang dari pandangan. Setelah itu, aku masuk kembali ke rumah. Tampak jelas Mas Arka turun dari tangga, seraya menggenggam mesra tangan Mbak Sylvie. Entah mengapa, rasanya ada sesuatu yang menyesakkan di dada. Apakah ini yang dinamakan cemburu? Tidak, aku tidak memiliki perasaan apapun kepada Mas Arka. Jadi tidak mungkin aku mencemburui kemesraan mereka. Apakah Bunda dan Papa sudah pergi? Tanya Mas Arka. Aku mengangguk singkat. Sudah Mas. Kalau begitu aku berangkat dulu ke kantor ya sayang, ucap Mas Arka seraya mencubit mesra ujung hidung Mbak Sylvie. Iya, hati-hati di jalan sayang, balas Mbak Sylvie seraya mencium takjim punggung tangan Mas Arka. Lelaki itu melirik sekilas padaku dan langsung melangkahkan kaki keluar rumah. Ingin rasanya bisa mencium takjim tangan suami sebelum berangkat bekerja. Tetapi apalah daya, diri ini bukan siapa-siapa di kehidupan Mas Arka. Kasihan, bagaimana rasanya terabaikan? Tanya Mbak Sylvie sinis. Aku terdiam. Pertanyaan yang terlontar dari mulut Mbak Sylvie begitu menohok di hati. Selama ini, Mas Arka memang mengabaikanku, tetapi entah mengapa diri ini tak pernah bisa membencinya.
Tanpa mengindahkan pertanyaannya, aku langsung melangkah menuju kamar. Namun wanita itu seakan tak ingin menyerah untuk memancing emosiku. Dengan cepat, Mbak Sylvie menghalangi jalanku. Wanita itu menarik jilbab yang kupakai sehingga wajahku sedikit mengangkat. Tak puas sampai di sana, ia mendorongku ke tembok. Jangan pernah merebut Mas Arka dariku. Kau tahu? Kalau dia itu tambang emas untukku. Jadi, jangan pernah macam-macam denganku. Dulu, aku selalu berhayal bahwa pernikahan itu suatu hal yang indah dan menyenangkan. Akan tetapi, mengapa yang kurasakan kini malah sebaliknya? Menikah dengan seseorang yang tidak mencintai kita itu ternyata menghadirkan rasa sesak tersendiri. Apalagi pada saat sang suami memutuskan untuk menikah lagi dengan mantan istri tercinta. Ingin rasanya menolak dan menjerit sekeras mungkin. Namun apalah dayaku yang hanya berstatus istri di atas kertas putih. Seperti sore ini saat Mas Arka pulang dari bekerja. Aku langsung menyambutnya di depan pintu. Kukira lelaki itu akan membiarkanku mencium tangannya. Namun ternyata ia menghempaskan tanganku begitu saja. Entah mengapa sikap Mas Arka mudah berubah seperti itu kepadaku. Seharusnya dari awal diri ini menyadari kalau lelaki itu tak akan pernah menyukaiku sampai kapanpun. Mengapa Mas tak membiarkanku mencium punggung tanganmu? Bukankah itu suatu keharusan bagi seorang istri pada suaminya? Seharusnya kamu sadar diri, Maira. Pernikahan kita hanya di atas kertas putih saja. Jadi, kamu tidak perlu menunjukkan kepatuhanmu padaku. Aku tahu, Mas. Pernikahan kita terjadi hanya karena perjanjian itu. Tetapi walau bagaimanapun, pernikahan kita sah di mata agama dan juga di mata hukum. Jadi, jangan biarkan aku menumpuk dosa dengan tidak menunjukkan baktiku kepadamu. Sudahlah, aku sedang tidak ingin membahasnya. Tapi Mas, Sylvie mana? Tanya Mas Arka seraya duduk di sofa, lalu merentangkan kedua tangannya di sana. Belum pulang, Mas. Balasku ragu. Dari kapan? Dari tadi pagi, tak lama setelah Mas Arka berangkat kerja. Kamu tahu kemana perginya? Aku menggeleng singkat. Tidak tahu. Besok-besok tugasmu bertambah, Maira. Kau harus tahu kemana perginya istriku. Tapi aku bukan pembantumu, Mas. Aku ini istrimu. Ucapku tak mau kalah. Oh ya? Sejak kapan kau ingin kuakui sebagai seorang istri? Mas, aku tahu setelah 1 tahun nanti hubungan kita akan berakhir. Dan aku pun tidak akan memaksamu untuk memberikan hak yang sama dengan hak yang kau berikan kepada Mbak Sylvie. Aku hanya memintamu untuk sedikit menghargaiku sebagai seorang wanita. Tidak lebih, tidak kurang. Permintaanku hanya sebatas itu saja. Mas Arka tersenyum kecut. Bagaimana kalau aku tidak bisa melakukannya? Kuembuskan nafas perlahan. Lepaskan. Aku tidak ingin mempertahankan sesuatu yang memang tidak pantas untuk dipertahankan. Apa maksudmu, Aira? Mungkin berpisah di awal lebih baik daripada kita harus menunggu 1 tahun. Tetapi hanya ada luka di dalamnya. Jika kamu tidak bisa membahagiakanku, maka biarkan aku bahagia bersama yang lain. Bodoh, kau pikir aku akan begitu saja melepaskanmu? Tentu saja tidak, Maira. Aku tidak akan merugikan diriku sendiri. Hati ini kembali gundah kala mendengar perkataan Mas Arka yang terus-menerus memancing emosi. Aku segera berlalu dari sana, masuk ke kamar dan langsung menghempaskan tubuh ini di kasur. Lelah. Mungkin hati ini begitu lelah menjalani semua yang ada.
Entah akan sampai kapan semua ini akan berakhir. Semoga masih ada bahagia untukku di depan sana.